Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu penguji yang terhormat, saya Adeng Putra SPDI, saya sebagai guru pendidikan agama Islam di UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten 50 Kota, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2024 di LPTK UINC M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Pada hari ini, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Bukit Barisan pada kelas 9C dengan materi akikah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat menyaksikan video praktek pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. 1 minute I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone it was never, never an honest word. That was when I ruled the world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, maka kepada ketua kelas silakan pimpin doanya. Ya, buat berdoa mulai. Akbar Priam, Al-Ghani Arzak, Aisyah Nur Ilahi, Aulia Ramadhani, Bella Sahira, Yola Hadiska, Muhammad Rahim, Lisa Belkina Rahman. Nah, berarti kita hadir semua. Jadi oleh sebab itu, maka untuk pembelajaran ini, maka kita memang harus rajin belajar. Tidak boleh libur. Nah, kenapa? Karena kalau seandainya kita libur, maka kita akan tertinggal dalam pembelajaran dan tentu akan menghambat cita-cita Anda semuanya nantinya. Jadi kalau seandainya kita tertinggal dalam pembelajaran, tentunya kita akan susah untuk memulai kembali. Bisa dipahami? Bisa. Apakah untuk hari ini Anda sudah siap untuk belajar semua? Siap.
sebelum kita memulai pelajaran, Bapak beritahukan kepada anak-anak semua supaya harus meningkatkan motivasi belajarnya. Kita memang tidak boleh menyerah dalam hal pembelajaran ini. Jadi, sebagai bentuk motivasi, Bapak akan memutarkan sebuah video motivasi. Dari sini dapat kita memahami dari video tadi ada seekor burung kecil bagaimana dia tidak pernah menyerah untuk mendapatkan makanan. Malahan di akhir video tersebut dapat kita lihat malahan dia layak membagikan makanan terhadap burung-burung yang lebih besar. Nah, disinilah kita harus bisa bagaimana kita bisa berbagi kepada orang lain. Saya pahami? Di akhir video tadi, bagaimana kita menumbuhkan motivasi kita dalam belajar. Jangan pernah menyerah untuk belajar. Dan jadilah pribadi yang tetap bersemangat untuk belajar. Bagaimana kita berusaha untuk menggapai cita-cita kita tersebut. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang mana pembelajaran kita hari ini lanjutan dari kemarin adalah tentang akikah. Jadi ada tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah siswa dapat mengetahui dan memahami pengertian akikah. Yang kedua, siswa dapat mengetahui tentang dalil serta hukum akikah. Kemudian yang ketiga, siswa dapat memahami ketentuan dari akikah. Dan yang keempat adalah siswa dapat memahami hikmah dari akikah. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita kali ini. Jadi, sebelum bisa kita masuk ke dalam kegiatan pembelajaran kita, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan sebagai pertanyaan pemantik. Nanti silakan Anda angkat tangan bagi yang dapat menjawabnya. Untuk yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang akikah? Jangan atau menyembelihkan kambing atau domba rasa dan bersyukur kepada Tuhan atas lahir seorang anak. Ya, bagus. Jadi akikah itu adalah sebuah penyembelihan hewan, baik
atas kelahiran seorang anak. Kemudian yang kedua, kenapa orang tua harus mengakikahkan anaknya? Silakan. Untuk membebaskan dari ketergadaian. Ya, memang itulah kenapa orang tua harus mengakikahkan anaknya supaya anaknya tersebut terbebas dari ketergadaian. Kemudian, kapan orang tua harus mengakikahkan anaknya? Maksudnya pada hari keberapa orang tua itu harus mengakikahkan anaknya? Ya, silakan. Ya, hari ke-7. Yang lebih afdalnya adalah hari yang ke-7. Dan kalau seandainya tidak mampu pada hari ke-7, boleh dilakukan pada hari ke-14 atau hari ke-21. Kelipatan 7. Jadi inilah beberapa pertanyaan pemantik yang Bapak berikan. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak akan memberikan sebuah SPT yang mana gunakan konsentrasinya, gunakan indera pendengarannya. Bisa dipahami? Bisa. Tapi coba deh, ini 1, yang ini 2, dan ini 3. Nah, beliau mengenai ini 1, yang ini 2, dan ini 3. Dan berpahami? Berapa ini apa? 1. Yang ini? 2. Yang ini? 2. 2. Nah, berapa lagi? Ini? 1. Yang ini? 2. Yang ini? 3. 10 lah. 1. Ini berapa? 3. Masih belum digunakan indera pendengaran. Nah, gunakan konsentrasi, gunakan indera pendengarannya. Nah, ini 1, yang ini 2, dan ini 3. Dan ini berapa? 3. Semakin sudah bagus. Jadi kalau ini 1, yang ini 2, dan ini 3. Walaupun Bapak menyebutkan dan ini, maka jawabannya 3. Kenapa? Karena Bapak mengatakan tadi gunakan indera pendengarannya, bukan indera penglihatannya. Selamat belajar. Sekali kita mulai pembelajaran kita. Kemudian untuk peserta didik nanti Bapak akan membagi kelompok berdasarkan kesiapan anak-anak atau kesanggupan anak-anak sekalian dalam membuat sebuah proyek. Yaitu proyek yang akan kita buat di sini ada 2, yaitu tentang proyek PPT atau PowerPoint. Kemudian yang kedua adalah tentang membuat sebuah peta konsep atau mind mapping. Nanti Bapak akan membagi kelompoknya berdasarkan kemampuan Anda semuanya. Nanti silakan tunjuk tangan siapa yang bisa membuat peta konsep atau mind mapping atau yang bisa membuat PPT. Sekarang tempat tanya, siapa yang bisa membuat sebuah peta konsep atau mind mapping dari laptop semuanya? Silakan tunjuk tangan. Itu silakan tunjuk tangan. 1, 2, boleh? Ada yang bisa buat? Kita bagi 7 kelompok. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang yang bisa membuat sebuah PowerPoint, silakan tunjuk tangan. Silakan tunjuk tangan. Yang bisa membuat PowerPoint. 1. Tunjuk. Yang lain tadi? 4, 5, 6, 7. Berarti 8. Berarti kita lebih banyak yang bisa membuat
poin-poin daripada peta konsep. Jadi Bapak akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok, yang mana kelompok 1 ini akan membuat sebuah poin-poin tentang pengertian dan juga hukum serta dalil tentang akikah. Kemudian yang kedua yaitu membuat sebuah poin-poin juga tentang ketentuan dari akikah. Kemudian yang ketiga adalah membuat sebuah peta konsep atau mind mapping tentang hikmah dari akikah. Silakan anda semuanya duduk per kelompok tadi, seperti yang Bapak ceritakan tadi. Ya, silakan duduk per kelompok. Jadi seperti kelompok yang telah dibagi ini, maka kepada kelompok 1 maka yang dibuat adalah tentang pengertian serta hukum dan dalil akikah. Sedangkan kelompok 2 adalah ketentuan akikah. Dan kelompok 3 tentang hikmah dari akikah. Jadi karena kita internet ini sudah Bapak sambungkan dengan wifi, silakan anda semua gunakan akses internet untuk mencari apa tugas yang Bapak berikan tersebut. Silakan nanti dibuat sebuah poin dan juga tentang mind mapping ataupun peta konsep. Ya, bisa dipahami? Sekarang silakan dikerjakan. Tunjuk salah seorang nanti untuk yang mempresentasikannya ke depan, dan yang lain silakan untuk bertanya. Jadi sekarang silakan kerjakan proyeknya dulu sesuai dengan ketentuan yang telah Bapak sebutkan tadi. Ya, selamat bekerja.
silakan tunjuk salah satu dari kelompoknya untuk mempresentasikannya ke depan. Saya pindahkan sekarang? Silakan mempresentasi. Sekarang silakan kelompok satu untuk menunjuk rekan-rekannya untuk mempresentasikan ke depan. Ya, saja seluruhnya. Yang lain yang satu mempresentasikan, sedangkan untuk temannya yang lain silakan menampilkan temannya. Nanti ada pertanyaan, silakan dijawab. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang hukum dan dalil akikah. Pengertian akikah secara bahasa artinya memutus, melubani, membela atau memotong. Sedangkan secara istilah, menyembelih kambing sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lahirnya seorang anak laki-laki atau perempuan. Dalil tentang akikah yaitu artinya semua anak tergadaikan dengan akikahnya yang disembelihkan pada hal ketujuh, dicukur rambutnya dan diberikan nama. Hadis hukum akikah yaitu sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Sekian hasil presentasi dari kami. Ada dari kelompok lain, adakah yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan bertanya ke kelompok 1. Apa hukum jika seorang anak tidak diakikahkan? Kelompok 2 apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan bertanya ke kelompok 1. Apakah boleh akikah dilaksanakan selain dengan kambing? Baiklah, kami akan mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya, tidak apa-apa jika seandainya orang tua tidak mampu, karena hukumnya hanya
jawabannya yaitu tidak boleh karena yang disyariatkan adalah kambing. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasinya. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan buka hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami yaitu tentang ketentuan akikah. 1. Hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba. 2. Orang yang diakikah adalah anak yang baru lahir yang dilaksanakan pada hari ke-7, 14 atau 21. 3. Orang yang melaksanakan akikah adalah orang tua dari anak tersebut. 4. Jumlah hewan untuk akikah adalah 2 ekor kambing atau domba, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. 5. Penyembelihan hewan harus sesuai ketentuan Islam. 6. Pembagian daging akikah dibagikan ke dalam keadaan telah dimasak. Lanjut. Demikian hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan untuk kelompok 1 rekan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana jika seandainya akikah tidak mampu melaksanakannya pada hari ke-7, 14 dan 21? Saya dari kelompok 3 akan bertanya ke kelompok 2, apakah anak laki-laki boleh diakikahkan dengan 1 kambing? Baiklah, kami akan mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu. Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Boleh, akikah bisa dilaksanakan sampai orang tuanya maupun hingga anaknya berusia balik. Apakah pertanyaannya sesuai? Sesuai, paham. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tidak bisa, karena diisyaratkan untuk laki-laki adalah 2 ekor kambing. Apakah pertanyaannya sesuai? Sesuai. Baiklah, itu hasil presentasi dari kelompok kami. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
merupakan bentuk syukur atas lahirnya anak yang terbuat dari silaturahmi dengan memperkenalkan nasab anak, dan merupakan tebusan bagi anak yang baru lahir. Apakah ada yang bertanya? Baiklah, hanya itu hasil diskusi kami. Kami sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil diskusi kita tadi. Jadi di sini kita dapat mengambil kesimpulan adalah penyembelihan hewan atau kambing yang sebagai bentuk rasa syukur. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum dari kita adalah sunnah. Kemudian seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa akikah itu adalah penyembelihan hewan yang mana dilaksanakan pada hari ke-7, atau yang lebih afdalnya adalah pada hari ke-7. Kalau seandainya tidak mampu, boleh dilaksanakan pada hari ke-14, dan seandainya tidak mampu, boleh dilaksanakan pada hari ke-21. Tapi jika seandainya orang tua masih tidak mampu, maka boleh dilaksanakan kapan saja sampai anak ini memasuki usia balik. Bisa dipahami? Inilah buatan materi dari Bapak. Jadi untuk selanjutnya kita akan mengadakan tes secara tertulis. Nah, silakan jajaran Bapak, silakan kembangkan buku tulisnya dan mencatat soalnya. Soalnya ada yang berbentuk objesif dan ada berupa isian penunjukan dan juga isi. Ya, silakan dicatat soalnya. Nah, soal nomor 1 untuk objektif. Satu, akikah adalah, silakan dicatat soalnya. Akikah adalah A. Perayaan ulang tahun anak. B. Kurban pada hari raya Idul Adha. C. Potongan rambut bagi laki-laki. D. Menyembelih hewan untuk bayi yang baru lahir. Yang nomor 2, tujuan utama akikah adalah A. Menunjukkan rasa syukur kepada Allah. B. Memotong rambut bayi. C. Memberi makan orang miskin. D. Merayakan kelahiran anak. Dan kemudian untuk soal esainya, tuliskan apa saja ketentuan-ketentuan dalam akikah. Yang kedua, apa
mempelajari materi untuk selanjutnya, yaitu pada minggu depan, yaitu tentang kurban. Masih dalam tema bersyukur dengan kita peduli sesama dengan kurban. Tentunya masuk materi selanjutnya adalah kurban. Sekarang untuk selanjutnya silakan kepada ketua kelas pimpin doanya. Ya.